Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini dengan terik matahari kita tetap sungguh-sungguh datang ke masjid, beribadah, melakukan kewajiban kita, menuntun hati kita yang tertuntun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengupayakan dengan seluruh jeripaya kita untuk tetap fokus berada dalam keimanan yang penuh, yaitu dengan beribadah zuhur bersama berjamaah. Semua ini adalah bukti kita kepada Allah bahwa kita tergolong di antara orang yang beriman dan hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita syukuri di dalam diri kita dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kajian kita lanjutkan, kajian fikih Islami. Saya ingatkan kembali bahwa kajian fikih ini adalah kajian yang mencari dan menentukan yang mana yang halal dan haram, mana yang pasti dibolehkan dan tidak dibolehkan. Kajian fikih ini adalah pemahaman terhadap hukum-hukum Islam. Pemahaman ini bersumber dari sumber utama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Sumber utama Al-Quran dan Al-Hadis adalah harus difahami oleh orang-orang yang dalam pemahamannya di dalam agama, sehingga tidak salah faham. Orang-orang yang dalam pemahamannya di dalam agama dan tidak salah faham adalah para ulama. Para ulama ini berkelas, ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 tingkatannya, sesuai dengan kesungguhannya di dalam menuntut ilmu. Yang berkelas 1 biasanya sudah teruji secara waktu berabad-abad. Yang berkelas teruji dengan adanya murid dan pengikut selama berabad-abad. Yang berkelas dan soleh dan taat adalah teruji dengan banyaknya kitab-kitab yang ditulis secara beruntun atas pendapatnya, atas ketetapannya. Satu buku ditulis melahirkan buku yang lain, buku lain-lain ditulis melahirkan buku yang lain, dan terbukti berabad-abad tidak ada kesalahannya. Itu yang kita maksud. Maka kita nukil pendapat mereka tentang hukum Islam secara benar dari sumber-sumber yang terpercaya. Itulah yang kita lakukan dalam fikih Islam. Fikih Islam bukanlah satu hal ada orang baca ayat, kemudian dia faham, kemudian dia jelaskan dengan sendiri, ditetapkan halal, hukum halal dan haramnya tersendiri tanpa ada rujukan. Itu orang yang berani. Dia akan dipanggil di hadapan Allah di hari akhirat. Kalau betul cara memahaminya tidak apa-apa. Tapi kalau salah, siapa yang tanggung jawab? Makanya untuk menjaga ini kita rujuk kepada buku dan para ulama kita yang terkenal. Yang teruji selama berabad-abad Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali dengan murid-muridnya. Itu sudah kurang lebih 12 abad dari kita. 12 abad.
tidak mudah. Banyak orang pintar, orang alim, orang saleh, orang takwa, setelah meninggal dia 50 tahun tidak ada lagi ajaran yang tersisa. Dan banyak ulama yang sekelas Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanbali, Imam Ani yang setelah meninggal 100 tahun hilang ajarannya. Imam Auza'i setingkat, ini pandainya Imam Syafi'i, tapi hilang pengikutnya dan hilang buku-bukunya, hilang ajarannya. Paling ada isyarat kita. Nah, seperti inilah. Jadi apa yang kita pelajari pada maghrib pada siang ini, insyaallah tiada lain adalah menukil saja kita ini kembali apa yang mereka katakan tentang hukum halal dan haram. Ya, baik. Saya akan lanjutkan kajian yang lalu. Kajian lalu berkenaan dengan cara-cara menghilangkan sesuatu yang najis. Bagaimana? Belum tuntas ya, baru setengahnya. Jadi pada kesempatan lalu, kalau ada najis di atas tanah, bagaimana caranya dihilangkan? Yaitu dengan dibuang dulu bendanya atau dikubur. Kalau seperti kencing, itu cukup disiram dengan air 1 ember, ditunggu kering. Proses penyiramannya itu adalah proses pembersihan, proses pengeringannya adalah proses pembersihan. Sudah 2 kali. Maka setelah kering, ya dinyatakan sudah boleh sholat di atasnya. Seperti itu. Ini contoh. Baik, yang ke-9 ini dari hal-hal yang lalu pernah kita kaji. Saya ingat saya sudah sampai di sini. At-taqwir. Ya, ini sudah bahas juga lalu, cuma saya ingatkan. Jadi kalau at-taqwir itu membatasi sesuatu benda, di mana batasan itulah yang menyebabkan yang kita buang, yang tersisa itu dianggap sudah suci, bersih kembali, disebabkan sudah ada perlakuan pembatasan, ya dibulatkan situ kemudian ditarik. Itu biasanya terjadi pada minyak yang beku, ada namanya ad-duhun, minyak samin. Itu dulu orang Arab suka pakai minyak samin, minyak yang diambil dari lemak binatang, tetapi minyak itu kalau disimpan dia agak-agak beku juga. Kalau kena air, kena dingin subuh hari, dia agak beku. Nah, kejatuhan sesuatu najis di dalamnya, ataukah ada namanya debes, gula merahnya orang Arab. Debes itu gula merahnya orang Arab, sama dengan gula merah kita. Cuma gula merah kita dikasih zat supaya dia bisa beku. Kalau dilempar orang bisa pecah kepalanya. Itu gula merah kita. Kalau gula merahnya di sana tidak, dia begitu bisa disendok. Dia tetap beku, tapi kalau disendok ini ya kayak keju begitu. Nah, agak lembut. Itu namanya debes. Nah, kalau kejatuhan najis, maka caranya adalah di mana najisnya kelihatan, misalnya ada tai tikus di situ di atasnya. Oh, itu ada tai tikus tuh. Diputar di sekitarnya, ya kira-kira menurut perasaan saya at-taqwir, buat bulatan begini. Boleh juga agak kecil, kalau kecil bendanya agak begini, ya. Dibuang itu bagian yang ini, maka yang tersisa itu adalah sudah halal dan sudah bersih. Yang ditarik dibuang, yang tertinggal adalah bersih. Tidak boleh ragu-ragu lagi, keraguan itu. Hadis Nabi yang dipegang oleh para ulama ini dalam mazhab Imam Hanafi, ya. Anna Maimunata zaujatan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Maimunah istri Nabi berkata, anna fa'ratan waqa'at fi samnin famatat fihi fasu'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala alquha wa ma haulaha wa kuluhu. Kemudian seekor tikus jatuh, tikusnya mati ya, jatuh di atas minyak samin.
Yang beku minyak samin juga beku. Ya, kalau kena panas baru meleleh. Mematat, mati di situ. Dia terperangkap atau cecak yang jatuh, terperangkap situ, mati di situ. Ya, ini tikus, ini lebih besar bendanya. Maka ditanya Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ini? Maka al-quha, buang itu tikus, wa ma haulaha, dan di sekitarnya tikus, itu namanya at-takwir, dibikin bulatan. Wa kuluhu, sisanya makan, selesai. Ya. Wa hadza muttafaqun alaihi. Fa idza kana as-samnu jamidan turihatin najasa wa ma haula. Ini disepakati kalau benda yang dijatuhi itu adalah bendanya itu agak beku seperti itu. Fa in waqa'at janasa fi ma'in, bagaimana kalau dia jatuh di air yang di sesuatu yang mencair seperti minyak atau minyak samin yang sudah mencair, ya, lam yathhar indal jumhur, ya, kalau dia masuk jatuh itu tidak suci karena berbaur, ya, menurut jumhur ulama. Kecuali Imam Hanafi mengatakan yutahharu bisabbil ma'i alaihi biqadri salasa yudha'u fi ma fi ina'in maskub summa yusabbu alaihi al-ma' fa ya'lu ad-duhun wa yarfa'u bi syai'in wa yaftahu as-saqat hatta yazhabu al-ma' wan nahtu mislu at-taqwir. Jadi begini, jumhur ulama, kalau saya mengatakan jumhur itu 4 mazhab, minimal 2,5, ya, 2 Imam Syafi'i, Imam Maliki, ditambah murid-muridnya Imam Hanafi misalnya, begitu, itu namanya 2,5, atau 3 Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya, kemudian 3-nya keluar ke Imam Hanafi. Nah, begitu, itu namanya jumhur. Kalau jumhur ulama itu sudah pasti benar. Kenapa? Karena hadisnya itu banyak. Kalau boleh kita katakan dengan bahasa yang berlebihan, hadisnya segudang itu kalau begitu. Kalau kita hadisnya segudang itu kalau sudah jumhur. Karena setiap satu imam itu tidak satu hadis dipegang dengan murid-muridnya, bisa saja 100 untuk satu masalah. Nah, kalau 3 generasi, 3 Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Maliki. Imam Maliki berguru juga sama, tidak secara langsung berguru juga Imam Hanafi, tapi tidak secara langsung baca bukunya. Nah, seperti itu. Ya, jadi jumhur ulama mengatakan kalau bendanya itu cair seperti minyak yang cair, kejatuhan tikus, buang semua nih. Imam Hanafi mengatakan jangan dulu buang. Ini ada jangan dulu dibuang. Kenapa? Lakukan perlakuan, kalau terbukti perlakuan ini bisa, maka itu dia jadi bersih. Ya, istilahnya cucilah minyak itu. Bagaimana caranya mencuci minyak? Nah, dicontohkan begini. Yatharu bisabbil ma', itu yang ada di bejana, gula yang ada atau bukan gula, minyak yang ada di bejana, dimasukkan benda yang bisa memisahkannya, yaitu air, ya, itu air. Caranya adalah ambil bejana yang besar yang ada lubangnya, jangki lubangnya. Biasa itu ada bejanata itu yang sudah lubang memang itu, jangki sengaja lubangi. Ambil bejana yang merusak itu namanya. Ambil bejana yang sudah lubang, kata Imam Hanafi, ya. Kemudian minyak itu masukkan di dalam, baru masukkan air yang banyak di dalam. Apa yang terjadi? Maka minyak yang banyak itu naik, yang minyak, dan air berada di bawah kan, minyak kan terapung. Nah, setelah itu buka itu yang lubangnya yang kecil, turun air itu, airnya keluar. Ini dipakai dalam keadaan darurat, Pak. Kalau banyak diminyak jangan nih. Tapi kalau tidak ada kecuali itu, misalnya ya, ini terjadi pada daerah-daerah yang kekeringan atau tandus, atau daerah-daerah yang ada bencana, kan sayang dibuang begitu. Jadi dicuci namanya itu. Jadi dikeluarkan airnya itu sampai habis, tersisa minyaknya. Nah, itu satu perlakuan yang mensucikan. Maka
proses seperti itu adalah jadi halal, jadinya dimakan. Jadi sudah bersih. Itu kalau darurat. Tapi kalau tidak darurat, ikuti pendapat jumhur ulama. Nah, seperti itu. Ya. Baik. Kemudian bagaimana kalau yang benda yang kasar? Ammal jamidat fataqbalu tathhiru illa ma tasharrabat ajsa'uhun najaza fa in kanatil jamidatu jamidu ina yadharu bisabbil ma'i alai. Bagaimana kalau benda yang kasar atau sesuatu yang dijatuhi oleh najis, kalau bendanya itu keras, ya, maka cuci saja. Ya, benda ini ketika ini nih, bendanya kan keras, kejatuhan najis, ya, kata ini cuci saja, cuci sampai hilang ininya, ya. Hatta yakmur. Wa in kana mimma yutbahu kallahm. Bagaimana kalau yang kejatuhan benda itu adalah daging? Kita ini sudah pergi beli ayam goreng, ya. Ayam dipotong 4, apalagi ya dipotong 4, lengkap bumbunya, ada mianunya semuanya. Ayamnya tersendiri kejatuhan najis itu ayam itu. Nah, bagaimana ini? Ini petunjuk ulama ini. Dikatakan wala hadza in kana mimma yutbahu kallahmi wal hintati wad dajat fayadharu bighaslihi nayyin. Kalau dia masih mentah, belum digoreng, belum ini, kemudian kejatuhan, cuci saja. Ya enggak apa-apa memang kalau ayam kejatuhan masih mentah, ya. Walayat haru abadan idza tanajjasa wa ghaliya 'alan nar binajasatihi. Sama sekali tidak bersih kalau sementara dimasak, bergemuruh, sudah mendidih, kejatuhan najis dan menyatu najisnya dengan mendidihnya. Litasharru bi ajsa'in najasata fiha. Jangan ragu bahwa itu pasti najis karena dia sudah masuk ke dalamnya. Ya, masuk akal. Luar biasa ini para ulama, dari dulu sudah dibahas ini. Wa ala hadza law ghaliyat ru'usul hayawan wa lahmil qursh qabla ghasliha wa tathhiriha la tatatahharu abadan. Begitu juga kepala sapi atau kepala kambing, kalau dia mendidih dengan najis maka sama sekali tidak najis. Makanya, ya, walau ghaliyat dajajatu qabla syaqqi batniha linat firishiha la tutharu abadan. Begitu juga kalau ada orang yang memasak ayamnya sebelum dibersihkan kotorannya, nah dia masak ke atas bercampur baur, itu juga tidak suci. Wattafaqal malikiyah wal hanafi ma'a hanafiyah fa anna al-lahma matbu'un najis la yathhar. Wa adafa al-maliki anna al-bayt al-maslub binajasin wa zaitun mamluhu binajasin wal fakhar ladzi qasat. Ya, wasyafi'iyah, kita lihat pendapatnya. Jadi pendapatnya Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad mengatakan semua yang tadi itu apabila bendanya seperti daging kemudian ikut termasak itu najisnya, maka tidak sama sekali suci. Bagaimana pendapatnya Imam Syafi'i dengan murid-muridnya? Al-jamidatul lati tasharrabat jinasa tuqbalu tathhir. Yang benda-benda itu bisa saja menjadi suci. Nah, ini ada satu pendapat ini Imam Syafi'i. Walau tabakha lahmun fi najasin aw tasharrabat hindatu binajasin aw sukiyat sikinu binajasin tutahharu bisabbil ma'i 'alaiha illa al-labin, ya, at-tubun nay alladzi ajana binajasatin jamida la tuthhar. Ya, kalau dalam keadaan darurat, untung ada pendapatnya Imam Syafi'i ini, ya. Kalau dalam keadaan darurat kemudian daging dimasak atau gandum yang banyak dimasak untuk kepentingan orang banyak ini, ratusan banyak, ya, atau ini pisau yang pernah digunakan itu juga ikut termasak,
ya, tutharu bisabbil ma'i 'alaiha, maka caranya daging itu kalau memang banyak jumlahnya dan tidak kelihatan najisnya, maksudnya tidak ada baunya, tidak ada tampangnya sih, tidak rasa, cuma kita lihat ada najis jatuh, kemudian dicari ternyata tidak ada. Bagaimana caranya itu? Ya, dalam keadaan darurat mazhab Imam Syafi'i bisa dipakai, yaitu ambil itu, cuci saja, cuci baru kasih bumbu baru masuk. Ya, seperti itu. Cuci kasih bumbu baru. Masalahnya mau diberi makan ini ribuan orang, baru yang jatuh cuma sedikit. Baru jangan bilang-bilang. Jangan bilang, bukan berarti amanah. Kita sudah perlakuan bagus. Sudah diperlakukan bagus. Kita sudah cuci sesuai dengan tuntunan syariat. Jangki, sudah itu tadi sudah saya kasih begini, tidak ada orang mau makan. Dan amanah. Luar biasa para imam kita ini. Baik, itu ya. Jadi ada lagi yang ke-10, qismatul mutanajjis bi fadli ajsa'in najasah anit tahirah. Bagaimana kalau seandainya beras 1 karung, ya, atau gandum 1 karung, tiba-tiba kejatuhan kencing kucing, kencing kucingnya jatuh, nah ini banyak sekali nih, 1 karung ini, dicari masuk, tidak ada ji, mungkin karunnya ji kena, mudah-mudahan karunnya ji. Tapi orang yang lihat pasti ada meresap masuk. Ya. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Itu yang kita curigai, kita lap-lap air dulu, ya. Jangan bilang-bilang lagi nih ya. Jangan bilang-bilang. Baru harus diambil bagian dari karung itu, disedekahkan atau diberikan ke orang. Maka itu adalah cara yang dicurigai, ya. Atau tidak dicurigai di situ dalam karung. Buka itu karung, ambil 1 gantang. Ya, kalau 1 gantang 1 liter, kalau di sini 1 sak, kalau ambil 1 gantang, ada orang mau ke beras, iya, ambil nih, mau ke beras. Walau bukan yang dicurigai kena najis, walau bukan, ambil ke bagian bawahnya misalnya. Nah, nih ambil. Perlakuan ini membersihkan yang tersisa dan mensucikan juga yang pergi. Perlakuan ini membersihkan yang tersisa dan nah, kalau kita pedagang di pasar, sama Allah, gula karena mau Ramadan, siap-siap memang pakai gula, beruntung ini kalau jual gula banyak, beli 4 karung. Nah, tiba-tiba ada tikus lewat loncat, atau ada tikus buang air di atas, ada kotorannya, ada kotoran tikus didapat di atas karung. Kan orang curiga, penjualnya ini curiga, kan pembeli tidak tahu. Ini bagaimana ini? Ada sesuatu di atas ini. Ya kalau ada sesuatu di atas, kemungkinan ada meresap di bawah. Cara membersihkannya bagaimana? Buang dulu itu, baru gosok-gosok, lap. Jangan disiram air kalau tambah meresap masuk. Ya, lap. Setelah itu lap, buka penutupnya, ambil bagian ini, dijual, diberikan kepada orang atau disedekahkan, namanya dipisahkan sebagian. Tiba-tiba ada orang membeli, karena bapak pembeli pertama, ya ini harganya 10.000, 5.000 untuk bapak. Padahal ini niatnya ini mau membersihkan, 5.000 untuk bapak, boleh dijual seperti itu. Biasanya pembeli pertama, ya insya Allah pembeli pertama cari berkah, begitu orang Bugis biasa ya, tidak ada ketentuannya begitu dalam agama. Tapi yang penghargaan itu diantara adat-adat orang Bugis, tidak ada dalilnya, tidak ada, tapi tidak dilarang ji. Misalnya pembeli pertama, Anda pembeli pertama kasih murah ya. Ya. Jadi itu untuk bagiannya. Wa tauzi'uhu, jadi bisa dibagi, bisa dijual. Falau bala himarun ala hintatin yadusuha faqassama aw gasala ba'dahu zahaba bihib aw zahaba bihibatin aw akala aw bi'a yatharul baqi wadh-dhahib. Di sini dicontohkan di dalam fikih ini, kata Imam Hanafi, ya, seandainya ada seekor keledai, ya, menginjak 1 karung daripada gandum, atau dia terkencing di situ di sampingnya dan kena, ya,
maka segeralah yang itu dibagi atau dijual, maka yang dijual bersih, yang tersisa juga bersih. Ya, seperti itu prinsipnya. Baik. Sekarang kita pindah lagi kepada al-istihalah, merubah zatnya. Nah, ini kalau merubah zatnya ini ada dua pendapat besar, ini harus diterangkan ini. Ya, agak-agak rumit ini, tapi insyaallah mudah-mudahan bisa jadi difahami. Al-istihalah, perubahan. Nah, contohnya darah mengalir itu sudah pernah kita bahas ya. Darah mengalir itu najis ya. Kalau tidak mengalir tidak najis. Nah, ini ada nyamuk. Mengalir enggak darahnya keluar? Ada aja sedikit di situ. Diusap begitu. Nah, tidak apa-apa. Tapi kalau terus keluar-keluar, batal salat kita. Kemudian kita juga dalam keadaan tidak bersih, harus pergi dicuci baik-baik. Ya, jadi beda ada. Kalau orang menyembelih binatang, ya pasti tersinggung darahnya toh. Nah, apalagi binatang kurban, itu yang keluar itu mengalir deras, itu najis, sudah najis. Setelah berhenti masih ada tersisa di lehernya, tidak mengalir lagi kan? Nah, bagaimana kalau kita cuci dan cuci sedikit, masih ada keluar sedikit, kemudian dimasak tidak apa-apa. Karena sudah bukan darah yang mengalir. Ya, makanya siapapun di antara kita kalau masak ayam segar suruh potong di pasar, masih pasti ada ikut waktu walaupun sudah dibersihkan, dipotong-potong, dibersihkan berkali-kali, masih merah-merah juga airnya ya, dikasih air. Kenapa merah-merah sedikit ini? Ya, tidak boleh ragu-ragu karena sudah bukan darah mengalir. Ya. Nah, di sini apabila darah mengalir itu disepakati najis, ya, maka darah yang mengalir itu diambil bagiannya bisa berubah tidak najis apabila berubah zatnya. Seperti contohnya disepakati bahwa darah menjangan itu bisa jadi minyak wangi. Darah menjangan, kijang. Iya, itu banyak orang ahli itu. Makanya ada minyak wangi itu, minyak wangi namanya darah menjangan ya. Betul-betul darah itu. Di India orang pintar bikin, di India, di Arab, darah diambil. Nah, itu darah mengalir. Nah, ketika terjadi proses dimasak, setelah itu dimasak, diambil sarinya, dipisahkan nah, itu adalah proses pembersihannya. Makanya minyak wangi yang dari darah menjangan itu tetap halal, bisa dipakai salat karena dia sudah berubah. Nah, kemudian kal khamri idza takhallalat binafsiha. Kalau Imam Hanafi mengatakan begitu juga ballo, tua, khamar. Kalau sudah berubah zatnya tanpa diapa-apai, berubah jadi cuka. Jadi ada orang ya disimpan di rumahnya ballo, orangnya peminum ballo, simpan di rumahnya. Oh iya, kemudian dia minum sedikit, mabuk, dia tertidur, lupa, tetap tersimpan ini. Besoknya mau minum lagi sudah berubah jadi cuka. Datang istrinya mau pakai itu sudah boleh halal karena dia berubah dengan sendirinya. Ya, dia berubah, sudah berubah zatnya. Ketika dia berubah dengan sendirinya, iya, maka dalam mazhab Imam Hanafi. Tapi nanti mazhabnya imam lain, wala tatharu inda Syafi'iyah wal Hanafi bi takhliliha bil ijad. Ya. Artinya bisa juga dalam mazhab Imam Hanafi, bisa juga dia proses memang. Ada orang ini tinggal ini hamar ini nih. Daripada dibuang mubazir, lebih baik dikasih jadi cuka. Nah, kebetulan habis cukaku. Ya, dikasih garam. Ya, begitu biasa kalau saya bikin ya. Dikasih garam, kemudian dikasih cabai rawit, ya. Kemudian ditutup, disimpan di luar 2 hari jadi cuka. Itu kalau lombok, dikasih lombok juga ya. Iya, dikasih lombok cabai rawit. Nah, sudah dia jadi itu kalau ballo indru, toh. Yang biasa yang manis itu kita jadikan begitu, bukan khamarnya, tapi yang manis biasa.
Nah, seperti itu. Menurut Imam Hanafi boleh juga dia dengan perlakuan. Tetapi Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan kalau memang itu khamar, sudah jenisnya khamar, kemudian sengaja mau dirubah menjadi ini, maka Imam Syafi'i tidak membolehkan, jangan, itu tetap haram. Kenapa? Karena dari awal sudah khamar, kenapa kamu mau rubah jadi anu? Ya, dia tidak terima itu Imam Syafi'i, tapi Imam Hanafi ini. Jadi yang mana yang dipakai? Yang mana yang dipakai? Pendapat Imam Syafi'i saja, jangan mau dipakai kecuali darurat. Sudah tidak ada anu di negeri ini, tidak ada lagi cuka di negeri ini. Nah, orang butuh cuka sama sekali kecuali ada khamar, ya. Tidak bisa juga hidup tanpa cuka misalnya. Maka pendapat Imam Hanafi bisa dipakai. Ya, disitulah indahnya perbedaan pendapat. Jadi ada jalan keluar bagi hal-hal yang darurat, ya. Kemudian watturabul majbulu birosil himari au baglunah mimma yu'kalu lahmu najisun walau ihtaraqa. Ya, jadi binatang yang dimakan dagingnya dengan tidak dimakan dagingnya. Yang tidak dimakan dagingnya kotorannya otomatis najis. Tapi yang dimakan dagingnya khilaf di antara ulama. Ada yang ulama mengatakan tidak najis. Makanya waktu peperangan terjadi pada zaman Nabi, ya, waktu peperangan terjadi, itu kan pakai kuda mereka, pakai kuda ke sana kemari. Nah, banyak itu sahabat dikencingi sama kudanya, ya. Tapi waktu mau salat tidak perlu dia bersihkan, langsung disalat. Kenapa? Karena ya kuda itu masih bisa dimakan, onta itu masih bisa dimakan, yang bisa. Makanya tai ayam itu kalau ada sedikit saja itu tidak najis, kalau banyak jadi najis. Kenapa? Karena jadi kotoran. Kalau sedikit saja tersentuh, kemudian tersentuh ininya, ya tidak apa-apa. Makanya kalau dihapus-hapus begitu, menghapuskan kotoran tidak apa-apa karena dimakan. Nah, tetapi kalau yang tidak dimakan kayak tikus, kayak kucing, anjing, ya, biar sedikit dia langsung najis. Nah, beda dengan kambing. Makanya itu di Arab peternakan kambing ada musala-musala kecil, sangintai kambing di sampingnya. Orang masuk di situ jalan saja biasanya, ya itu termasuk dimaafkan. Artinya dia jadi terlarang karena kotoran saja. Tapi kalau najisnya khilaf karena dia binatang yang dimakan. Nah, seperti itu. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan dengan muridnya Imam Ahmad dan murid-murid dari keduanya bahwa tanah yang bercampur dengan kotoran keledai tidak dimakan, ya, tidak dimakan. Atau bagal itu percampuran perkawinan antara keledai dengan kuda. Bodinya bodi kuda, kekuatannya keledai, ya. Kan kuda itu tidak tahan bawa barang kan, dia duduk kalau misalnya banyak-banyak. Tapi keledai selama tidak patah kakinya dia masih berdiri bawa. Makanya orang kawinkan di Arab, jadi dapat bodinya besar, tenaganya keledai. Nah, itu tetap tidak boleh dimakan. Mimma la yu'kalu lahmu najisun walau ihtaraqa. Dia tetap najis, tanah itu, tanah yang bercampur dengan tanah tetap najis walaupun dia terbakar. Nanti ada proses selanjutnya adalah pembakaran. Pembakaran juga itu menghilangkan najis. Tetapi ini walau dibakar karena dia adalah dari binatang yang tidak dimakan, kotorannya binatang yang tidak dimakan dagingnya, kotorannya itu adalah najis menurut pendapat Imam Syafi'i dan Hanafi. Walaupun sudah dirubah zatnya, tetap menjadi najis, ya. Kemudian kita melangkah selanjutnya kata ad-dibagu lil julud. Nah, ini juga ada yang mengatakan dengan hadis bahwa itu kalau sudah dikeringkan ad-dibag ini adalah proses pengeringan dan pembersihan kulit binatang. Ya, biasa karena orang menjadikan gendang, ya. Disamak ke bahasa Indonesianya. Al-mitatu yadharu kulluha idza illa jildal insani
illa jildul insani wal khinziri wa ma yahtamilu dabaq ka jildil hayati sagirati wa fa'rah. Jadi bangkai berarti tidak disembelih ya. Bangkai itu bisa, menurut Imam Hanafi nih, bangkai itu bisa suci ya. Itu kecuali bangkai manusia dan bangkai manusia dan bangkai manusia, maksudnya ini apa namanya, mayit ya, jenazah. Kecuali jenazah kan suci ya, jenazah itu suci. Nah, dan al-khinzir, babi ya, wa ma yahtamilu dab kadhi hayawan saya diqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau disamak bangkai itu ya, maka dia suci. Ayyuma ihabin dubika faqad tahura. Bangkai manapun yang kulitnya, kulit bangkai manapun apabila disamak maka dia menjadi suci. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu pertempuran Tabuk lewat di suatu tempat kehabisan air. Kemudian ada seseorang, ada rumah di sekitar situ. Nabi lewat dan mengatakan, minta air saja di situ. Fastasqahu, maka Nabi meminta air untuk sahabat-sahabatnya dan untuk dirinya. Faqala indakum ma, ada air enggak pada kalian? Maka seorang wanita menjawab di dalam rumah, la ya Rasulullah, kami tidak punya air ya Rasulullah, air minum. Illa fi qirbatin li mitatun, kecuali ada di tempat airku itu ada air minum, cuma tempatnya itu adalah dari bangkai binatang ya. Tidak, aslinya tidak disembelih, itu bukan binatangan ya. Artinya dia binatang itu mati dengan sendirinya, kambing misalnya mati dengan sendirinya, kemudian disamak, setelah disamak dijadikan tempat air. Nah, tapi orangnya jujur bahwa ini tidak disembelih. Kalau yang disembelih langsung begitu sudah disamak itu halalan thayyibah. Ini bagaimana Rasulullah? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, alasti dabaktiha, bukankah anda hai wanita telah mensamaknya? Faqalat na'am, iya ya Rasulullah. Faqala fa inna dibagaha tahuruha, sesungguhnya samaknya itu adalah pensucinya. Tahuruha li'anna dabaga yusilu sababan najasatil mayyitah, karena proses samak itu menghilangkan sebab-sebab najis yang ada pada bangkai. Apa sebab-sebabnya yang menjadikan kulit bangkai itu najis? Adalah ar-rutubat, kelembabannya, kemudian darah yang menempel ya. Ketika dia sudah dibersihkan, fasaraka saubi an najisi idza ghasala, ya, bagaikan ya pakaian, jadinya jadi tidak apa-apa. Ini menurut Imam Hanafi. Sekarang kita lihat Imam Syafi'i, ini keras ini pendapatnya ya. Walayat haru inda Syafi'i bidabagh jildul kalbi wa khsir wa ma tuladu minhuma min ahadihima ma hayawanin tahir kama la yatharu indahu bidab ala jildil mitati min sya'rin. Qala al-Maliki wa Hanafi al-jumhur la yatharul jildu. Ternyata Imam Syafi'i sama pendapatnya Imam Hanafi tadi, bahwa fayatharu kulla jildin najisin bil mauti zahiruhu kaza. Jadi bangkai dari binatang yang dimakan dagingnya, kalau dia mati sendiri kemudian kulitnya disamak, maka tetap bisa dipakai dan halal ya, dan halal. Tetapi Imam Malik Ibn Hambali mengatakan la yatharul jiljiz nabak bidabak, kata dia tidak, tetap kalau dia tidak disembeli tidak suci ya. Kenapa? Begini ceritanya. Itu Abdullah bin Uqaim radhiyallahu taala anhu berkata,
kataba ilaina Rasulullah qabla wafati. Sebelum Nabi wafat itu, Nabi pernah menulis surat ke kita bisyahrin, 1 bulan sebelum Nabi meninggal. Ia mengatakan la tantafi'u minal mitati bi ihabin wala asabin. Jangan kamu pernah pakai lagi ya kulit yang disamak dari binatang bangkai atau mati dengan sendirinya. Ini mazhab Imam Hambali dan Hanafi. Dia tidak menafikan pendapatnya imam lain, tetapi dia bilang begini, itu dulu. Tetapi terakhir kali sebelum Nabi meninggal dibatalkan itu. Dibatalkan itu. Nah, tapi ada juga ulama mengatakan tidak pernah Nabi mengatakan batal. Ya, tidak pernah Nabi mengatakan batal. Nah, maka tetap saja. Jadi pendapatnya Imam Hanafi dengan Syafi'i masih tetap dipakai bahwa binatang yang mati sendiri dimakan dagingnya, kulitnya masih bisa dipakai. Ini bisa dipakai karena tidak ada pembatalan dari Nabi. Tapi yang Imam Hanafi bilang, iya itu dulu, tapi sekarang tidak Untuk yang mau ikut pendapat saya, ya. Nah, ini juga berguna kalau untuk darurat. Ya, kalau dalam satu kampung tidak ada tempat air, tidak ada ini, kemudian terpaksa menggunakan itu dan ada bangkai, misalnya pendapat Imam Syafi'i bisa dipakai. Tapi kalau tidak dipakai ini lebih selamat yang kedua ini. Karena yang di akhir hayatnya Nabi katanya, hadis yang terakhir keluar pasti itu yang absah. Karena dia menghapuskan yang lalu, dan di dalam hukum Islam ada namanya nasikh wal mansukh. Ada yang diperbaharui hukum-hukum itu. Ya. Contohnya misalnya khamar, pertama-tama kan khamar dinyatakan bahwa ada manfaatnya dan ada mudaratnya. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Begitu di Al-Quran pertama kali datang melarang itu khamar. Umar bin Khattab mengatakan, belum puas saya ya Rasulullah. Kenapa ayatnya khamar begitu? Ya, wa yas'alunaka 'anil khamr qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas. Kenapa begitu ayatnya Rasulullah? Saya mau yang lebih tegas lagi sedikit. Tapi ini belum ada. Akhirnya keinginan Umar itu terpenuhi. Mungkin doanya Umar turun ayat. Begitu tuh. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal asamu rijsun min fajtanibuhu. Sesungguhnya ya khamar, berjudi, mengundi nasi dan seterusnya adalah perbuatan syiar. Jauhilah, artinya dilarang. Wah, ini baru ya Rasulullah. Datang ke tempat ini karena jagoan ini Umar, tidak ada yang bisa lawan. Langsung datang ke tempat peminum-peminum itu, langsung dia balik mejanya. Mulai sekarang diharamkan. Siapa yang mau berani sama saya? Ayo, orang haramkan. Jangan lagi menjual ya. Awas. Itu ayat terakhir turun. Ayat terakhir turun menasakh yang dulu. Jadi pemahamannya ada manfaatnya itu sudah tidak berlaku. Ya. Dinasakh dengan diperbarui dengan ayat baru. Sama posisinya dengan hadis ini menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwa kulit binatang yang bangkai tidak disembelih tetapi dimakan dagingnya apabila dalam kondisi biasa, yaitu seperti kambing dan sapi, tetap bisa dimanfaatkan, ya. Tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Tadi bisa dimanfaatkan. Tidak bisa dimanfaatkan sama sekali karena ini hadisnya terakhir sebelum Nabi meninggal. Baik, sudah cukup waktunya belum? Tambah lagi. Ya? Masih ya? Cukup. Baik. Ya. Jadi saya tandai dulu Pak Di supaya minggu depan berikutnya tinggal ini ya sampai sini. Baik. Ya. Ada kejadian di rumah. Ya. Saya punya peliharaan ayam. Bukan ayam, ikan. Ikan yang bisa dimakan. Ya. Beberapa hari, 2-3 hari barangkali, salah anak saya bilang, mati kita punya itu. Ikan. Ya. Itu bisa dimakan. Ikan pati. Ya. Tapi yang dua ini, setelah saya cek, ini betul mati satu. Keluarkan.
datang lagi. Besoknya kulihat lagi. Oh baru ku dapat bila mati semua itu yang itu. Iya. Bukan ikan lele. Ternyata yang mati ikan patin semua. Tinggal ini yang 2 ekor ikan lele. Ya. Masih hidup. Nah, sampai sekarang saya belum bersihkan itu, tapi 2 yang sudah mati sudah bersihkan. Nah, mungkin usaha saya mungkin yang sebentar sore baru bisa saya bersihkan itu karena masih hidup. Ya. Saya tidak makan ini yang 2 ini karena ragu. Ya. Baik. Baik. Jadi, karena ragu saya tidak makan. Ikan patin itu ya, ikan patin Bapak tidak makan. Ikan patin. Apa? Itu mungkin sudah membusuk. Oh ya, jadi yang lele ini Bapak tidak makan karena pernah ada ikan mati sebelumnya. Ya. Alasannya karena pernah ikan mati sebelumnya. Jadi Bapak tidak mau makan yang lele itu. Tidak, masih hidup itu. Masih hidup. Yang Bapak tidak mau makan yang mana? Yang sudah mati 2 itu. Yang ikan patin, yang ikan patin. Oh ya. Saya pikir bahwa pasti sudah busuk karena sudah 2 hari. Iya, baik. Jadi itu baik. Bisa hubungannya dengan itu. Iya, baik. Bagaimana kalau terjadi yang begitu, yang masih hidup kan tinggal dibersihkan ya. Iya. Dibersihkan itu airnya dibersihkan, Iya. Masih hidup. Iya. Iya. Ya jawab dulu ya. Ada yang bertanya? Tunggu ada mau bertanya lagi satu. Iya, satu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan langsung saja dengan pokok. Ya. Ini masalah kalau hari lebaran banyak itu masyarakat membeli ayam di pasar. Nah, yang saya ingin tanyakan itu bagaimana caranya kita menentukan bahwa ayam itu nanti akan bismillah waktu dipotong atau tidak? Ya, kita kan pembeli kan tidak tahu apakah ini waktu dipotong dibaca bismillah atau tidak kan? Maka biasanya kan pedagang ini cuma mencari untung yang banyak, dia langsung potong saja apakah kita ragu-ragu, kita ragu-ragu apakah ini dibacakan bismillah atau tidak? Iya, baik, makasih. Apakah itu hal dimakan kalau supaya kita tidak tahu ini dibacakan bismillah atau tidak? Iya, sudah saya tangkap. Ya baik. Saya mulai dari pertanyaan pertama ya Pak ya, biar bagaimana juga ini pertanyaan memang idealnya sesuai dengan pembahasan kita supaya bisa lebih menambah, tetapi tidak menutup kemungkinan ada hal yang penting juga ditanyakan yang lain ya. Jadi berkenaan dengan celengan diedarkan, ini hanya persoalan kesempurnaan. Jadi celengan itu diedarkan tidak membatalkan apa-apa. Kenapa? Karena yang membatalkan itu adalah perbuatan seseorang ya yang sengaja dan mengeluarkan suara kemudian mengganggu yang lain, menegur yang lain supaya tidak terjadi hiruk pikuk. Di situ letak hukumnya. Nah, hukum yang bergerak di dalam ini bergerak sama halnya dengan kita menggarap memperbaiki songkok. Itu kan bergerak juga, ya. Kemudian tiba-tiba seseorang misalnya, aduh panas ini kurang nyaman ini deh. Di sini ada lebih dingin di tempat itu. Kita bergerak lagi pindah ke tempat itu. Itu sama antara perbuatan ini dengan mengedarkan celengan itu sejenis, ya. Kemudian di antara juga perbuatan yang bisa mengganggu adalah perbuatan maik ini. Kalau tiba-tiba di atas itu penceramah maiknya tiba-tiba mati, harus ada yang berdiri bergerak memperbaikinya. Nah, perbuatan-perbuatan ini sejenis dengan ini. Cuma kalau mencari idealnya, prinsip itu dimusyawarahkan dengan pengurus bagaimana kalau supaya tidak terlalu mengganggu. Sudah ada celengan di mana-mana dan juga diumumkan bahwa bapak-bapak sekalian yang mau sampaikan celengan ya hendaknya langsung saja di belakang supaya tidak mengganggu jalannya ini. Saya kira ini masalah dibijaki saja. Tapi kalau ini mau dimasukkan di dalam hukum Islam harus ada rujukannya yang pasti dan kita tidak temukan. Ya, dan yang malah yang kita temukan adalah perbuatan yang semisal dengan ini yang tidak apa-apa. Ya, tiba-tiba ini di padang Arafah orang sementara
sementara wukuf lagi asik-asiknya begitu mati lampu, harus orang segera bergerak menyalakannya. Bahkan tidak apa-apa ada orang yang membatalkan salatnya untuk menyelamatkan semuanya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan salat Jumat di tanah suci, ada yang tidak salat Jumat, satu ditugaskan, lebih parah lagi, satu orang tidak ditugaskan untuk melayani semua ini, yaitu askar itu. Ya, askar itu duduk saja, dia diharuskan salat zuhur di tempat itu. Ya, jadi berdasarkan ini semuanya, indikasi semuanya ini belum bisa diangkat urusan ini kepada masalah dia bisa membatalkan pahalanya yang lain, itu tidak bisa. Jadi kalau dipikir-pikir itu bisa saja itu merupakan asumsi, tapi asumsi itu tidak bisa menjadi sah. Yang kedua, imam Jumat diganti dengan yang lebih yang lebih buruk, ya. Ada yang kira-kira asumsi. Ini juga berupa asumsi begini, innallaha sattar, Allah itu maha menutup rahasia orang. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak punya keburukan, seluruhnya punya keburukan. Tetapi selama manusia itu tidak menampakkan secara terang-terangan dan dia datang ke masjid, maka dia harus diakui sebagai orang yang beriman, orang yang suci. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Au kama qala, idza ra'aitum man dakhalal masjidah fashhad lahu bil iman." Kalau Anda melihat orang masuk masjid, maka kesan pertama adalah dia orang beriman. Ya, dan kalau dia orang baik. Kemudian saya tahu, tidak usah kita sampaikan ininya, apa yang tentang keburukannya yang kita tahu atau kita tutup, karena Allah juga maha menutup. Nah, mudah-mudahan orang di masjid ini 90% tidak tahu tentang kesalahannya orang itu. Kemudian ada hadis mengatakan, yadullahi fawqal jamaah, kasih sayang Allah berada di atas jamaah. Jadi selama orang itu dipercaya di depan dan dia melakukan tugasnya dengan baik, rahmat Allah turun. Andai dia punya kesalahan, maka dia akan dihapuskan kesalahannya disebabkan karena salatnya orang dan kebaikannya orang yang ada di tempat itu. Itulah pentingnya jamaah. Saya kira begitu ya Pak ya. Iya. Kemudian ada yang tadi ada relevansinya ya. Ya tadi kalau ada relevansinya itu jauh lebih bagus, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga ambil. Berkenaan dengan ikan Pak, ketentuan di dalam ikan sebenarnya itu Pak, semua binatang yang dimakan manusia harus disembelih tanpa kecuali, termasuk belalang. Itu ketentuannya ikan. Tetapi beda cara menyembelihnya. Ya, di dalam kitab fikih dikatakan beda cara menyembelihnya. Cara menyembelih binatang yang panjang lehernya seperti jerapah dan onta adalah di lehernya di sini. Jangan di sini karena lama baru mati. Ya, di sini dia begitu sudah langsung mati. Cepat sekali dia jadi dingin, menjadi dingin kembali. Nah, kemudian cara menyembelih binatang yang liar adalah dengan memanahnya atau memukulnya dan dia mati dalam keadaan disebabkan karena panah kita atau tembakan kita. Ya, misalnya mengamuk, ada namanya itu akar, ada sapi mengamuk, tidak bisa mendekati, ambil senapan, bismillahirrahmanirrahim, tembak, selesai. Yang penting mati dengan tembakan. Jangan sampai ditembak dia cuma terhuyung-huyung, jatuh di sungai, mati karena air. Nah, itu namanya bukan karena sembelihan. Makanya binatang yang di udara itu bisa dimakan. Yang penting bismillah. Bagaimana caranya menyembelih? Nah, dia terbang. Bismillahirrahmanirrahim, tembak. Begitu juga ada binatang yang ini mengamuk, ini korban yang mengamuk, jatuh ke dalam sumur. Sumur itu tidak ada airnya. Nah, mau diturunin untuk diambil, diangkat, siapa yang mau turun? Nah, kita bisa ditanduk di bawah. Nah, sudah berusaha untuk ditado ya, diambil, dia pakai tali juga tidak bisa. Nah, sudah tidak bisa. Bagaimana caranya? Ya, bisa dengan dipanah turun atau ditombak turun. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya akar. Namanya menyembelih khusus untuk ketentuannya. Nah, sekarang bagaimana dengan binatang yang pendek lehernya?
Ya, diputuskan dua aliran darah, uratnya, ada satu urat darah atau urat untuk bernapas. Ya. Ya. Kemudian bagaimana dengan binatang kayak ikan? Ikan adalah sembelihannya adalah dengan mematikannya, atau dia naik ke atas dipisahkan dari air, maka itu dinyatakan sudah tersembelih dengan sendirinya. Begitu juga binatang seperti belalang yang bisa dimakan. Ada tuh belalang ancale namanya, orang Bugis ya. Itu biasa orang, biasa orang kalau mau memetik itu kan harum. Saya juga dulu waktu kecil. Bagaimana caranya? Begitu ditusuk, begitu bismillahirrahmanirrahim ditusuk, dia sudah tersembelih dengan sendirinya. Nah, urusan ikan yang lompat sendiri di laut kemudian dia mati, ya, itu lompatannya itu adalah sembelihannya dengan sendirinya menurut para ulama. Tetapi ya, ada catatannya, selama belum dia membengkak jangan dimakan, masih bisa dimakan. Nah sekarang dia sudah mati 2 hari yang lalu, perisai Pak, membengkaknya atau tidak, berbaunya atau tidak. Kalau tidak, gorengi, tidak apa-apa ji, halalan tayyiban. Ya, ikan patinnya, coba Bapak sampaikan sama saya, ikan patinnya mati sudah 2 hari, saya periksa masih bagus, bawa pulang ke rumahku, saya yang goreng. Ada keraguan matinya itu kenapa? Apa ada penyakitnya? Kalau penyakit boleh. Jadi Imam Syafi'i mengatakan kalau ada yang meragukan atau kamu jijik, walaupun halal jangan kamu makan. Ingat, biar halal Pak, tidak ada penyakitnya. Tapi jijik, jijik, yang makan tidak boleh dimakan kalau menjijikkan. Iya, yang halal tapi Bapak jijik jangan dimakan. Tapi kalau tidak jijik, ambaki. Baik, satu lagi. Bagaimana yang bacakan basmalah atau tidak? Nah, ini sudah dibahas ulama 14 abad ya. Pertanyaannya Bapak ini bagus sekali ya. Jadi untuk urusan seperti ini ya, kalau umumnya binatang di pasar itu ada disembelih dengan basmalah umumnya ya, maka hukumnya adalah hukum umum. Ya, insya Allah Pak Haji kulihat. Ya, walaupun belum pergi haji, tapi napasa yang songko haji, ya. Kemudian waktu dia menyembelih dia tidak tahu bilang apa, nak baca. Maka umumnya boleh. Kenapa? Karena ada iman di hatinya. Ya. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab imam lain, jumhur ulama mengatakan jumhur harus baca basmalah. Tetapi ada salah satu dari 4 mazhab itu, ya, dia mengatakan bahwa bukan syarat penyembelihan itu adalah harus pakai basmalah, tetapi syaratnya adalah orangnya mengenal Allah dan waktu dia sembelih terputus jininya, terputus. Jadi masih ada khilaf, tapi jumhur ulama mengatakan harus baca basmalah. Nah, sekarang bagaimana kalau itu sembelihannya orang Nasrani dan Yahudi? Ya, jumhur ulama mengatakan kecuali ada beberapa. Mazhabnya mazhab sahabat Abdullah bin Umar mengatakan tidak. Kalau orang Nasrani dan Yahudi yang sembelih tidak halal. Tetapi jumhur ulama mengatakan halal. Kenapa? Karena pada zaman Nabi disahkan sembelihannya ahlul kitab. Kenapa? Karena ahlul kitab itu masih mengenal Allah. Ya, walaupun mereka musyrik tetapi masih mengenal Allah. Ya, maka sembelihannya dibolehkan. Ini fikih, Pak, ketentuan fikih. Tetapi yang ideal pada kita, ya, pada kita pastikan bahwa yang sembelihan ini adalah dibaca basmalah. Makanya ada sekarang ini organisasi di Makassar di Indonesia namanya Juleha, juru sembelih halal, julu. Jadi semua itu pasar-pasar semuanya mau diambil dagingnya, mulai sekarang disertifikasi. Kalau tukang sembelihnya tidak tergolong dalam Juleha, juru sembelih halal, maka diragukan. Ya, jadi sekarang pasar-pasar sudah mulai. Ya, persoalannya banyak pasar yang tidak ada Julehanya, seperti di Jeneponto. Di Jeneponto tidak ada Juleha, seluruhnya satu kabupaten. Nah, ada yang datang ke MUI mau penjual bakso, penjual daging abon, mau sertifikasi apakah abonnya halal atau tidak. Yang pertama-tama ditanya oleh MUI Sulawesi Selatan, disembelih enggak itu kuda dengan basmalah?
Kira-kira disembelih Pak, tapi ada nggak juleha di sana? Tidak ada juleha di sana. Kalau begitu pergi ke ambil surat keterangan dari Departemen Agama bahwa pasar Karisa di Jeneponto yang menyembelih adalah Pak Haji ini dan dia baca basmalah. Diambilkan begitu toh. Sudah itu baru kita sertifikasi abon kuda di Jeneponto itu halal karena ada yang menyaksikan satu. Tapi secara umum Pak, insya Allah selama orang Islam yang ada di sekitar situ, yakinlah ya bahwa itu disembelih dengan nama Allah. Boleh. Ya. Nah tambah itu dulu, tambah itu. Ya. Jadi apakah bisa Pak kiranya halal juga ayam di pasar dijual langsung disembelih? Iya, halal. Halalan thayyibah. Kita tidak melihat tetapi Iya. Iya, secara umum. Yang penting kita periksa ya tersembelih insyaallah. Ya, kemudian ada satu pendapat yang lebih menguatkan bahwa basmalah bukan bagian daripada rukun itu, tetapi yang penting ada basmalah di dalam hatinya. Ya, terima kasih. Dan terakhir begini, kasusnya kan biasa ada ayam ketabrak mobil. Ya. Biasanya kan orang bilang sembelih cepat. Iya. Iya. Apakah pada saat sembelih itu kita makan bangkai atau tidak? Ya. Persis sama hukumnya dengan binatang buruan yang dilepas dengan basmalah. Ada binatang buruan dilepas dengan basmalah, yaitu anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Orang dulu Bismillahirrahmanirrahim. Ini maka sembelihannya adalah gigitannya. Begitu kan? Coba kita mau tangkap misalnya kijang, setengah mati. Nah, disembelihannya ini. Kalau itu ada yang membolehkan. Tetapi yang hati-hati adalah kalau dia bunuh kijang kau makan, itu lebih baik. Tapi kalau dia gigit ke kakinya, kemudian terseot-seot, kemudian kita sembelih, kemudian yang bagian digigit itu adalah dibuang. Seperti itu ya? Kembali ke hukum yang tadi, tak? Kena najis, kembali ke dibuang begini. Nah, bagaimana kalau ditabrak mobil? Ini sudah mau mati, sayang. Kira-kira simpan dulu itu ayam. Simpan dulu itu ayam. 5 menit atau 10 menit, mati atau tidak? Mati ki. Tidak mati ji, berarti dia tidak akan direnggut nyawanya oleh tabrakan. Nah, sembelih mi, boleh mi dimakan. Terserah mi, kita yang diinjak mobil kita mau makan juga tidak apa-apa, karena tidak najis karena disebabkan diinjak. Ini boleh. Yang penting harus yakin bahwa yang membuat dia mati adalah sembelihan tak. Nah, ada tongo orang tidak ada di sini di planet. Iya. Ada tongo orang sekarat mi mau mati, nah sembelih tidak keluar juga darahnya. Yang penting sudah miku sembelih, nah pergi na goreng. Padahal dia matinya disebabkan karena ditabrak mobil, bukan disebabkan karena sembelihannya. Jadi sembelihan kita yang menentukan. Iya, saya kira itu ya. Bisa satu Pak. Iya, izin sama dia Pak. Iya, terakhir. Iya, silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya mengucapkan apresiasi kepada Pak Ustaz. Allahumma shalli ala Muhammad. Kewajiban Pak. Selama ini memberikan penyerahan kepada majelis jamaah masjid Al-Hayat. Sekedar informasi juga Pak Ustaz, di masjid ini juga ada pembelajaran pencerahan seperti belajar bahasa Al-Quran, belajar bahasa Inggris, tasawuf, fikih dan Ustaz dan sebagainya. Yang ini juga kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Ini di luar konten sedikit, tapi saya menganggap mungkin kapan lagi. Iya, penting. Minggu lalu kami membahas masalah wasiat di sini, dialog, bukan pencerahan dialog. Yang belum terjawabkan dari kami sekelompok di sini adalah wasiat. Wasiat bukan berupa benda, tapi berupa pesan. Contoh, umpamanya orang tua itu mengatakan, "Eko mati kak matu, baca-baca kak doaan." Baca-bacakan kak juga di situ seperti itu. Karena sekolah pemakan contoh, karena dia lihat keluarga yang lain baca-baca itu kan, ya kepilih juga begitu. Misalnya, pesan itu wasiat. Sementara anaknya cucunya ini kan proses berkembang, ya. Tentu jalan pikirannya
anak cucunya itu mungkin sudah berubah. Jadi satu pertanyaan, apakah ini keadaan ini bagaimana? Apakah dosa atau bagaimana? Dan apa dalilnya? Kedua, contoh lain umpamanya seorang anak atau seorang bapak meninggal dunia, dia sampaikan kepada keluarganya, kalau maaf tidak mampu, jangan lagi tembok kasih saya yang itu begini, karena mungkin ada pengetahuannya sang orang tua, tidak usah. Jadi mungkin bagaimana dilema yang seperti ini? Ya, jadi mengenai masalah wasiat, satu, hukumnya wasiat itu wajib bagi ahli warisnya untuk melaksanakannya dengan catatan, ya, dengan syarat bahwa yang pertama adalah wasiat yang pertama adalah tidak menghalangi hak daripada ahli warisnya. Itu dulu yang pertama, berkenaan dengan harta benda. Ya. Kemudian yang kedua, wasiatnya orang yang meninggal atas, misalnya dia berwasiat untuk dihajikan atau melaksanakan sesuatu yang berkenaan dengan ibadah, ya, itu dilaksanakan bila memang ahli warisnya memang memungkinkan untuk melakukannya, punya kemungkinan, dan yang meninggal punya harta, dia khususkan untuk itu, misalnya hajikan kah atau umrahkan kah, misalnya toh, ya, atau nanti umrahkan karena kalau banyak rezekimu, ya, itu dia wajib melakukannya. Nah sekarang wasiat yang lain sifatnya umum seperti itu, syaratnya juga adalah wasiat tidak bisa dilaksanakan apabila melanggar tatanan hukum syariah. Maka wasiat itu tidak ada daya bebannya, tidak ada daya amanatnya lagi. Nah sekarang dia mengatakan baca-bacakan nggak juga begini songkolo, pisang apa dan seterusnya. Kalau tujuannya untuk baca-bacakan itu adatnya saja, maka itu tidak perlu dilakukan. Tetapi kalau tujuannya adalah untuk didoakan, ya, ada pisang atau tidak ada pisang harus didoakan dia. Ya, ada pisang atau tidak ada pisang. Iya, kalau orang yang menjalankan doa-doa seperti itu harus ada pisang misalnya, kemudian ditanya kenapa ada pisang, bilang itu syaratnya berdoa, maka itu tidak boleh dilakukan. Tapi kenapa ada pisang? Kang enak tongi kalau sudah berdoa berada dimakan. Kalau tidak apa-apa. Innamal a'malu binniyat. Kembali niat, amal sesuatu diniat dengan niatnya. Perbuatan ibadah tidak sah apabila tidak ada niatnya. Maka ketika itu tidak ada niatnya apa-apa tentang seperti itu, maka itu menjadi perbuatan biasa. Tapi kalau dia niatkan bahwa niatnya ini adalah harus ada songkolo begini-begini sebagai prasyarat daripada doa, maka itu tidak absah hukumnya dan tidak bisa dilakukan. Tetapi kalau hanya untuk didoakan deh, kemudian tujuannya kita doa, ya kita doa terus ada, boleh nggak bawa pisah? Ya boleh. Saya mau bawa pisang deh, boleh. Saya mau bawa telur, boleh, misalnya. Sudah itu kita makan sama-sama dan tidak ada ritual-ritual yang melanggar itu tidak apa-apa. Jadi tadi Pak, hukumnya adalah tidak wajib untuk dilaksanakan apabila itu berkenaan dengan ritual. Tetapi kalau misalnya tujuannya untuk didoakan, maka dia harus doakan. Karena doa itu pasti bisa dilakukan oleh ahli warisnya. Kemudian yang kedua tadi, contoh yang kedua, kuburan. Ya, berkenaan dengan kuburan. Sekarang begini, jumhur ulama mengatakan bahwa kuburan sebaiknya tidak usah dibangun. Ya, jangan dibangun, tapi diratakan saja. Itu jumhur ulama. Kecuali ada yang mengkecualikan. Sebentar lagi Pak, sebentar lagi ada tanya jawab di MU ini. Sementara kita jawab, nanti akan keluar ini masalah ini. Ada yang tanyakan dan kita sudah tulis. Ya, nanti. Jadi kecuali kuburan orang-orang yang berjasa, ya, berjasa, atau orang saleh. Orang saleh kan juga berjasa, ya. Orang saleh, orang berjasa. Tujuannya agar supaya kuburan itu tidak hilang dan supaya tetap dikenal, dan dianjurkan jangan lebih daripada 1 jengkal. Ya, ketentuan hadisnya. Ya, kalau Anda mau menandai suatu kuburan jangan lebih dari 1 jengkal. Tapi kenapa kuburan-kuburannya Imam Syafi'i malah ada kubahnya?
Iya. Kuburannya Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad itu malah besar sekali. Kuburannya para nabi, kuburannya Rasulullah SAW ada kubahnya juga. Kuburannya para nabi di negeri Syam. Kalau kita lihat kuburannya Nabi Zakaria, saya sudah pernah berkunjung. Besar sekali, megah. Kemudian kuburannya Nabi Yahya juga begitu. Ya, kuburannya Nabi Ayub, kuburannya ulama, syekh-syekh banyak sekali, Ibnu Arabi dan seterusnya. Itu bisa dihilangkan itu? Tidak bisa dihilangkan itu sudah menjadi sejarah, ya. Nah, untuk seperti itu termaafkan untuk yang seperti itu. Tapi kalau seseorang ingin membangun kuburannya karena kuburannya hebat, maka itu tidak boleh. Tetapi kalau tujuannya agar supaya tidak tetap bisa didoakan, ya sekedarnya saja, maka itu bisa. Nah, sekarang yang mewasiatkan seperti itu harus dilakukan wasiatnya itu, karena sesuai dengan ketentuan jumhur ulama sebaiknya diratakan. Maka jangan pernah ada yang membangun kuburannya yang mewasiatkan seperti itu. Tidak bisa. Ya. 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 Karena dia pesannya begitu. Kalau dipagar tujuannya supaya binatang tidak boleh. Boleh. Kita skala Makassar saja. Contoh di Pak Bamian itu kan kuburan semua di batu. Iya. Artinya contoh yang di depan mata. Iya. Persoalannya kalau tidak di batu dan sebagainya itu kemungkinan terjadi problem sosial nanti karena padatnya kuburan dan kemungkinan tidak ada jalan digali orang lain. Orang lain datang itu. Ini juga terjadi suatu problem. Ya. Sementara yang punya kuburan kan dia bilang saya kan sudah beli tanah yang 1 meter ke 2 meter 20 juta sekarang. 20 juta. Nah, di sana 20 juta. Bagaimana masalahnya kalau ya, tujuannya itu tadi itu masuk dalam ketentuan fikih tadi, Pak. Bahwa kalau tujuannya untuk jangan sampai hilang, jangan sampai tidak dikenal, kemudian untuk dikenal itu tidak apa-apa dibangun sesuai dengan daruratnya, tapi jangan megah. Karena tidak ada ketentuan syariat yang mengharuskan kuburan itu dibangun oleh dengan megah. Tapi dibangun supaya dikenal saja dan jangan sampai orang menggesernya. Begitu saja. Boleh begitu. Bahwa ini namanya ini. Iya. Seperti umpamanya di daerah Bugis itu, di Sidrap itu. Iya, tanda saja. Ya tanda ada batu. Iya, itulah yang darurat, itulah yang dibolehkan secara darurat supaya tidak hilang. Tetapi tetap hukumnya di dalam agama itu membangun lebih daripada 1 jengkal bermasalah dalam syariat. Tobat, sudah tetap harus banyak baca istighfar, astagfirullahaladzim, terlanjur terbangun. Allahu Akbar. Di kuburan Mas Anda yang terakhir. Iya. Itu 150 kali ini itu memang banyak yang sudah bikin bangunan di atasnya. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya tidak. Iya, tapi jangan sampai hilang. Karena jangan sampai hilang. Itu sudah ada tanda. Iya, karena itu nanti di padang mahsyar ketika orang dibangkitkan dia bangkit dari situ itu. Jadi tetap jangan sampai Allahumma ahsin wuqufana baina yadaik wa la tukhzina yawmal ardi alaika wardina wardana rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.